Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Alia Istiqlal Zufita di my YouTube channel. Nah, video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai adat pernikahan yang ada di Kalimantan Barat. Adapun adat-adat yang ada di Kalimantan Barat biasanya yaitu adat Tionghoa, Dayak, Melayu, atau yang lainnya. Nah, pada video kali ini saya terinspirasi untuk bercerita mengenai adat-adat pernikahan yang ada di Kalimantan Barat dari buku Marriage Cultural Dynamic of Tionghoa, Tamambaloh Dayak, and Melayu Sambas in Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai adat Tionghoa yang ada di daerah saya. Tionghoa mungkin tidak asing lagi didengar dari telinga kita. Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia. Tionghoa memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Salah satunya dalam adat pernikahan. Dalam adat pernikahannya saja, banyak ritual-ritual yang harus dilakukan dalam mempersiapkan pernikahan. Di daerah saya, khususnya daerah Tebas, Sambas, adat Tionghoa masih dilakukan dalam pernikahan, tapi hanya dilakukan dalam beberapa langkah. Menurut data yang saya dapatkan dari teman-teman saya, bahwa dalam pernikahan tersebut, adat pernikahannya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap sebelum pernikahan dan pernikahan. Nah, pada tahap sebelum pernikahan yang biasanya yaitu pertunangan, memiliki adat-adat atau ragam-ragam yang lebih banyak dibandingkan dalam adat pernikahannya. Tahap sebelum pernikahan. Nah, pada tahap ini pertama-tama yaitu tahap perjodohan atau pengenalan. Nah, di sini baik pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai wanita sudah saling mengenal atau adanya hubungan atau ikatan, yaitu pacaran. Mereka sudah saling mengenal satu sama lain, baik dari karakter, dari sikap, maupun dari hal-hal yang lainnya. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Nah, setelah mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke yang lebih serius, maka dari keluarga pihak laki-laki akan mengirimkan satu orang atau keluarga untuk mengirimkan pesan kepada pihak perempuan bahwa kedua putra-putrinya ingin melanjutkan ke arah yang lebih serius, yaitu arah pernikahan. Setelah melakukan proses lamaran dan diterima oleh pihak keluarga wanita, maka proses selanjutnya adalah prosesi sangjit. Prosesi sangjit merupakan prosesi yang sangat penting yang harus dilakukan oleh kedua mempelai sebelum acara pernikahan. Adapun seserahan yang harus dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu seperti kosmetik, pakaian, lilin, angpau, lilin merah, kain merah, anggur, dan lain-lainnya. Lalu dari pihak perempuan mempersiapkan manisan-manisan seperti permen, gula, coklat untuk diserahkan kepada pihak laki-laki. Setelah proses sangjit, maka proses selanjutnya adalah proses pertunangan. Nah, di proses pertunangan ini, kedua belah pihak, baik antara laki-laki maupun perempuan, saling bertemu. Adapun tujuan dari mereka bertemu adalah untuk menjalin tali kekerabatan atau silaturahmi yang erat. Selain itu, dalam proses pertunangan juga, kedua belah pihak akan menentukan tanggal. Dalam menentukan tanggal pernikahan, mereka tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan tanggal yang baik menurut adat budaya mereka. Setelah semuanya telah selesai, maka acara selanjutnya itu makan bersama. Biasanya dalam makanan bersama itu terdapat menu-menu seperti manisan, gula, roti, coklat, dan lain-lainnya. Setelah menetapkan tanggal pernikahan, maka proses selanjutnya adalah tahap persiapan pernikahan. Pada tahap ini hampir sama
seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya, yaitu menyiapkan panitia pernikahan, foto prawedding, dan menyebarkan undangan apabila kedua belah pihak mengadakan acara resepsi. Nah, pada proses pernikahan, pada tahap ini pertama-tama kedua belah pihak atau kedua mempelai mengadakan ritual atau yang disebut dengan ciao tau. Inti dari ritual ini adalah memberikan penghormatan kepada leluhur, orang tua maupun kerabat-kerabat mereka. Setelah itu mereka melakukan pemberkatan di vihara yang dilakukan oleh pendeta untuk memberkati mereka berdua. Setelah melakukan acara pemberkatan di vihara, maka selanjutnya pengantin akan kembali ke rumah untuk melakukan proses kangteh, yaitu proses minum bersama. Dalam acara ini, proses kangteh ditunjukkan untuk memberikan penghormatan kepada keluarga atau orang yang lebih tua dari pengantin. Selain itu, dalam proses ini biasanya pihak keluarga, baik keluarga laki-laki maupun perempuan, akan membagikan angpau kepada anak yang lebih kecil. Khusus untuk pengantin laki-laki, dia akan mempersiapkan angpau khusus untuk dipersembahkan atau untuk diperjamukan kepada pihak mempelai wanita. Setelah melakukan acara kangteh, maka proses selanjutnya adalah proses resepsi. Dalam proses resepsi ini dilakukan di hari yang sama dalam proses pernikahan. Biasanya proses resepsi ini diadakan ke arah gaya modern, yaitu di mana tempatnya biasanya berada di tempat atau gedung-gedung yang mewah. Nah, dari proses-proses pernikahan adat Tionghoa yang saya ceritakan tersebut, itu merupakan proses pernikahan yang ada di daerah saya. Hal tersebut juga memiliki beberapa kemiripan dengan budaya marriage cultural, dynamic of Tionghoa, Taman Baloh Dayak, and Melayu Sambas in Indonesia. Lalu, mengapa saya sangat tertarik kepada buku tersebut? Karena buku tersebut banyak memberikan informasi kepada saya mengenai apa saja adat-adat yang ada di pernikahan Tionghoa yang sebelumnya tidak saya ketahui sama sekali. Selain itu, buku tersebut yang juga sangat bermanfaat bagi saya karena membuat saya mendapatkan wawasan yang baru. Lalu selanjutnya, apakah saya tertarik untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain? Ya, pastinya saya akan menceritakan hal tersebut kepada orang lain karena buku ini sangat menarik untuk dibaca dan dapat memberikan informasi kepada kita semua. Apalagi kita yang bukan orang Tionghoa pasti akan merasa penasaran bagaimana sih adat-adat dalam pernikahan orang-orang Tionghoa. Dan apalagi kita sebagai orang Indonesia yang memiliki banyak keragaman budaya, pastinya akan rugi jika kita tidak memberikan informasi tersebut kepada orang lain, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat. Pertanyaan terakhir, apakah kamu setuju apabila popularitas Cina terbesar di Kalimantan Barat? Jawaban saya untuk itu, saya kurang sependapat atau kurang setuju dengan hal tersebut. Karena menurut data yang saya baca, bahwa popularitas paling banyak di Kalimantan Barat adalah suku Dayak. Lalu dilanjutkan oleh Melayu, Jawa, barulah Cina atau Tionghoa. Popularitas Cina terbesar di Kalimantan Barat yaitu ada di kota-kota Singkawang dan Pontianak. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman atau rekan-rekan yang telah menonton video ini atau yang telah mendengarkan cerita tentang adat-adat pernikahan Tionghoa yang ada di daerah saya. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.